Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua makhluk dalam menjalani kehidupan dunia pasti diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya pun sudah ditetapkan dan tidak akan tertukar. Yang harus kita tahu adalah rizki itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus berusaha terlebih dahulu. Tetapi juga perlu kita ketahui, ada beberapa kebiasaan yang menurut kita sepele, namun efeknya justru bisa menghambat rezeki datang kepada kita. Oleh sebab itu, mulailah berhati-hati dan koreksi diri. Lalu, apa saja kebiasaan sehari-hari yang bisa menjauhkan kita dari rezeki? Yang pertama adalah kebanyakan mengeluh. Kebiasaan tersebut bisa menjauhkan kita dari rizki. Kenapa demikian? Mengeluh berarti kita tidak puas dengan apa yang kita dapat. Akibatnya, kita akan jauh dari rasa syukur kepada Allah. Padahal kita semua tahu, syukur adalah jalan Allah memberikan rizki lebih kepada kita. Oleh sebab itu, mulailah mensyukuri apa yang sudah kita dapati. Yang kedua, materialistis. Kebiasaan materialistis adalah mengukur segala sesuatu dengan uang dan barang. Orang yang memiliki sikap materialistis biasanya akan memandang rendah orang lain yang tidak memiliki kekayaan seperti dirinya. Sementara itu, mereka akan memperlakukan orang kaya dengan sebaik-baiknya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat hambanya dari seberapa banyak kekayaannya dan seberapa besar harta bendanya. Akan tetapi Allah memandang hambanya dari segi keimanannya. Kebiasaan bersikap materi dapat membuat manusia mendewakan harta di atas segala-galanya. Hal ini tentu saja bisa menjerumuskan manusia tersebut pada syirik. Oleh karena itu, hindarilah kebiasaan menilai segala sesuatu dari segi kekayaan dan barang-barangnya. Ketiga, makan makanan haram. Makanan haram saat ini tidak hanya sebatas daging babi, bangkai, darah, dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Akan tetapi, juga makanan yang bersumber dari rizki yang tidak halal, seperti korupsi, mencuri, nepotisme, dan lain sebagainya. Padahal Allah sudah sangat jelas melarang hambanya memakan makanan yang didapat dengan cara yang haram. Yang keempat, berlebihan dalam mengejar duniawi. Apabila kita terlalu disibukkan dengan urusan dunia dan lupa menabung amal kebaikan untuk di akhirat, maka insya Allah rizki yang datang kepada kita akan terasa sangat sulit. Bagaimana Allah memberikan rizkinya, sementara kita tidak pernah mengingatnya? Oleh sebab itu, seimbangkan urusan dunia dan akhirat kita terlebih dahulu. Insya Allah dengan seperti itu, dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Lalu yang kelima, tidak menjaga badan. Kesehatan merupakan senjata utama untuk menjemput rizki yang sudah Allah sediakan untuk kita. Perlu kita ketahui bersama, badan kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengerjakan ibadah, beramal soleh, dan mengerjakan hal yang bermanfaat lainnya. Dan jika pemanfaatan badan dilakukan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, apalagi berhias dosa dan maksiat, maka insya Allah rezeki kita pun akan terasa sangat sulit untuk kita dapatkan. Oleh karenanya, jagalah karunia yang dititipkan Allah kepada kita. Dengan begitu, maka insya Allah Allah pun akan menjaga kita atas karunia dan rezekinya kepada kita. Yang keenam, kebanyakan bergosip.
Bergosip atau ghibah sudah menjadi salah satu kebiasaan yang marak terjadi saat ini. Tidak hanya di kalangan wanita saja, akan tetapi pria pun juga gemar bergosip. Bahkan sampai acara gosip di televisi selalu memiliki rating yang tinggi. Hal ini dikarenakan banyak orang yang ingin mengetahui tentang kehidupan orang lain. Maka sebaiknya kita menghindari kebiasaan bergosip dan mulai memperbaiki diri dengan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Insya Allah dengan begitu rezeki kita semuanya bisa jauh lebih lancar. Lalu yang ketujuh, menggerutu dan suka marah-marah. Orang yang gemar menggerutu umumnya adalah orang yang merasa tidak puas dengan kondisi yang tengah dialaminya. Orang yang suka marah dan menggerutu termasuk dalam kategori orang yang kufur, yakni orang yang tidak menerima takdir Allah yang telah terjadi kepadanya. Si penggerutu tidak akan bersyukur atas nikmat yang diterimanya, karena menganggap semua itu seperti masalah. Kebiasaan kufur yang demikian ini bisa menjadi salah satu penghambat datangnya rizki kepada kita. Oleh sebab itu, hilangkan secara perlahan sikap kufur yang masih melekat pada diri kita, supaya rizki yang diberikan Allah bisa sampai kepada kita semua. Kemudian yang kedelapan, riya dan pamer kekayaan. Banyak orang yang suka memamerkan harta kekayaan dan amal kebaikan yang dilakukannya. Sifat riya atau suka pamer harta kekayaan merupakan sikap orang yang sombong. Karena orang-orang yang seperti ini menganggap bahwa harta yang didapatnya selama ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri, tanpa adanya campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua rizki yang kita dapat semuanya adalah titipan Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban mana saja kita belanjakan harta titipan Allah selama ini. Jika kita masih suka mengumbar riya dan pamer kekayaan, ketahuilah Allah sangat membenci hamba-hambanya yang suka pamer dengan kesombongan dan perendahan atas orang lain. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama saling mengoreksi diri sendiri. Hindari menyalahkan orang lain. Hilangkan perlahan-lahan sifat dan sikap kita yang kemungkinan membuat rezeki tertolak datang kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dari segala macam keindahan dunia yang menyesatkan. Amin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.